Bukti ramalan Jakarta tenggelam semakin nyata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden beberapa waktu lalu menyebut Jakarta, ibu kota Indonesia, terancam tenggelam. Hal ini tak lepas dari ancaman perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Diperkirakan 90% wilayah ibu kota akan tenggelam pada tahun 2050 mendatang, khususnya pada wilayah utara. Pemprov DKI sudah melakukan sejumlah hal, seperti mencegah terjadinya eksploitasi air tanah di berbagai sektor. Masyarakat diharapkan tidak melakukan penyedotan air tanah melalui pompa di rumah dan upayakan mendapatkan air bersih melalui PAM Jaya. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga sebagai salah satu upaya mengurangi beban turunnya permukaan tanah. Inilah bukti nyata bahwa Jakarta mulai tenggelam. Prediksi Jakarta akan tenggelam sudah sering disampaikan. Nyatanya, prediksi Jakarta akan tenggelam sudah menunjukkan bukti sahih. Prediksi Jakarta akan tenggelam dalam beberapa puluh tahun ke depan bukanlah isapan jempol belaka. Sebuah masjid yang dulu berdiri kokoh di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi saksi bisu bagaimana wilayah ibu kota Jakarta perlahan tenggelam akibat naiknya level air laut dan turunnya permukaan tanah. Adalah Masjid Wal Aduna di Jakarta Utara yang selama 12 tahun belakangan ini secara perlahan tenggelam dan kemudian menjadi bagian abadi dari Laut Utara Jakarta. Masjid ini berlokasi tepat di balik tanggul besar penahan air laut di Pelabuhan Sunda Kelapa. Air sudah menggenangi separuh dari bangunan masjid. Cat putih pada dinding sudah mengelupas digantikan lumut-lumut yang tumbuh subur. Seng pada atap masjid juga sudah hancur. Berbagai jenis sampah yang terbawa arus tersangkut di sisi-sisi masjid. Melihat kondisi demikian, siapa sangka bahwa dahulunya Masjid Wal Aduna merupakan salah satu pusat ibadah di kawasan Sunda Kelapa. Dahulu, ratusan jemaah rutin menunaikan ibadah sholat 5 waktu di sana. Terlebih di momen sholat Jumat dan Hari Raya. Safrizal, seorang petugas keamanan yang sudah bekerja di kawasan tersebut sejak tahun 98, mengatakan bahwa masjid itu sudah ada di sana sejak ia ditugaskan. Mulanya Wal Aduna dibangun sebagai tempat ibadah bagi pekerja di sekitar pelabuhan. Lambat laun, warga sekitar juga mulai menjadi jemaah masjid tersebut. Karena cukup aktif, akhirnya warga dilibatkan sebagai pengurus masjid. Masjid Wal Aduna menjadi sangat ramai di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri serta Idul Adha. Safrizal menambahkan, banjirop besar yang terjadi di daerah tersebut membuat pemerintah Pemprov DKI Jakarta membangun tanggul yang tingginya kurang lebih 5 meter di kawasan Sunda Kelapa. Tanggul itu dibangun di belakang masjid, menutup akses menuju rumah ibadah tersebut. Peneliti Geodesi dan Geomatika dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Heri Andreas, baru-baru ini menjelaskan bahwa sekitar 9.000 hektar lahan Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Namun, lahan tersebut tetap kering saat ini karena adanya tanggul laut dan tanggul sungai. Pada tahun 2021, sebanyak 14% wilayah Jakarta sudah berada di bawah laut. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 28% pada tahun 2050. Fenomena ini disebabkan oleh kombinasi dua faktor. Faktor utama adalah naiknya level air laut akibat pemanasan global yang melelehkan gunung es di kutub utara serta selatan. Merujuk data satelit yang dikumpulkan ITB selama 20 tahun, kenaikan permukaan air laut di perairan Indonesia diperkirakan sekitar 3 hingga 8 mm per tahun. Sementara itu, faktor kedua adalah turunnya permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan. Beberapa tempat di Jakarta, seperti Muara Baru, sudah turun sejauh 1 meter. Perlu intervensi dari pemerintah agar ancaman Jakarta tenggelam bisa diatasi. Jika usaha tidak maksimal, maka pada tahun 2050 penurunannya akan mencapai 4 meter. Peringatan Jakarta tenggelam sudah banyak disampaikan oleh berbagai pihak dari dalam dan luar negeri. Pada pertengahan tahun 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memprediksi DKI Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Disebutkan bahwa Jakarta akan tenggelam karena adanya ancaman penurunan tanah dan naiknya air laut dampak dari perubahan iklim. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebut penyebab Jakarta tenggelam bukan hanya kenaikan permukaan air laut, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah penurunan permukaan tanah.
Dari hasil analisis data satelit terkini menunjukkan tidak hanya Jakarta, tetapi sepanjang kawasan pesisir Pantura juga mengalami penurunan muka tanah yang drastis. BRIN memprediksi di tahun 2050, 25% kawasan Jakarta akan tenggelam dan terendam air laut meski tidak sampai ke Monas. Jakarta dan 7 negara di Asia diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050. Hal tersebut diungkap dalam laporan berjudul New Elevation Data Triple Estimate of Global Vulnerability to Sea Level Rise and Coastal Flooding yang terbit di jurnal Nature Communication. Dalam laporan ini, para ahli mengukur topografi garis pantai di seluruh dunia dan menemukan kenaikan air laut yang naik drastis dalam dekade terakhir. Hal ini kemudian menguatkan prediksi pada tahun 2050 nanti, sebagian besar permukaan laut di seluruh dunia bakal naik mencapai 2 meter atau lebih. Naiknya permukaan air laut salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim. Dari seluruh negara di dunia yang diteliti, ahli mengungkapkan Asia adalah wilayah yang paling merasakan dampaknya, terutama negara-negara kepulauan. Setidaknya akan ada 300 juta warga Asia yang bakal selalu merasakan banjir tahunan di masa depan. Pihaknya menemukan lebih dari 70% orang yang terdampak tinggal di 8 negara, yakni Cina, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia, utamanya Jakarta, Thailand, Filipina, dan Jepang. Peringatan Jakarta tenggelam sudah banyak disampaikan oleh berbagai pihak dari dalam dan luar negeri. Pada pertengahan tahun 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memprediksi DKI Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Disebutkan bahwa Jakarta akan tenggelam karena adanya ancaman penurunan tanah dan naiknya air laut dampak dari perubahan iklim. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebut penyebab Jakarta tenggelam bukan hanya kenaikan permukaan air laut, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah penurunan permukaan tanah. Dari hasil analisis data satelit terkini menunjukkan tidak hanya Jakarta, tetapi sepanjang kawasan pesisir Pantura juga mengalami penurunan muka tanah yang drastis. BRIN memprediksi di tahun 2050, 25% kawasan Jakarta akan tenggelam dan terendam air laut meski tidak sampai ke Monas.